Oke. Nah, di realitas itu apa sebetulnya yang harus kita observe, harus kita browsing, harus kita searching adalah kontra teori, atau ya boleh nih kontra konsep lah. Jadi kalau Anda tidak punya kontra, maksud saya Anda realitas tapi nggak tahu apa yang harus Anda kerjakan, cuman menyelami begitu saja, kita terlalu lama nanti untuk bisa menyusun apa seperti yang akan kita bahas. Maka yang harus kita ketahui, yang harus kita temukan adalah kontra teori. Apa kontra teori itu? Kondisi realitas yang menunjukkan kontra, pertentangan dengan teori yang sudah kita dapetin itu. Ya, jadi Anda sudah tahu misalnya teori atau konsep manajemen pendidikan yang baik seperti itu, maka Anda turun ke lapangan, ya Anda mungkin perlu pergi ke sekolah-sekolah atau ke kampus ya. Anda datang ke sana. Nah, coba Anda teropong di sana realitasnya. Apa yang harus Anda temukan di situ adalah kontra teorinya. Realitas yang bertentangan dengan teori atau konsep yang sudah ada di dalam mind kita, pemikiran kita, yang sudah terekam dalam pemikiran kita. Ya. Setelah itu, nah, kontra teori ini karena dia merupakan fakta dan realitas, maka sekali lagi harus ini dia. Jadi ada pertentangan antara das Solon dengan das Sein. Das Solon itu sesuatu yang seharusnya, yaitu tadi teori dan konsep. Ya, para pakar ngomong apa, seharusnya manajemen itu bagaimana, seperti itu das Solonnya. Das Sein-nya kenyataannya, kenyataan di sekolah yang Anda observe itu, atau SMP atau SMA atau perguruan tinggi, kampus yang Anda observe itu, apa yang kontranya dengan teori seperti ini, dengan apa yang sudah disampaikan oleh ilmuwan ini. Nah, saya sangat yakin kalau Anda di sini berhasil tuh sudah merekam beberapa teori konsep tentang keilmuan sesuai dengan prodi Anda, jurusan Anda, maka dengan mudah Anda akan menemukan kontra teori itu. Ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi permasalahan kemudian adalah mengapa realitas yang menunjukkan kontra teori itu terjadi. Nah, jadi permasalahan penelitian itu menurut saya, tapi saya tetap mengakomodir misalnya ada masukan dari teman-teman lain, misalnya dari dosen-dosen di luar sana. Menurut saya permasalahan yang baik itu yang diawali dengan kalimat tanya mengapa. Itu sebagai, ya boleh kita sebut sebagai primary question-nya ya, atau research problem lah, seperti itu. Jadi problem penelitian ya, yang kita angkat itu adalah menggunakan kalimat tanya mengapa atau why gitu ya. Jadi ketika terjadi kontra teori antara das Solon dengan das Sein, maka pertanyaan utamanya adalah, atau research problemnya adalah mengapa itu terjadi. Tetapi kata-kata itu terjadi itu kembali kepada jenis persoalannya. Jangan kita hanya menulis mengapa itu terjadi, mengapa kontra itu terjadi. Jangan gitu. Jadi mengapa, setelah mengapa itu kembali kepada persoalan yang terkait dengan keilmuan kita tadi. Misalnya begini, saya sering mencontohkan seperti ini di sekolah. Maksud saya sering mencontohkan seperti ini ke mahasiswa saya. Seorang kepala sekolah itu memiliki tugas misalnya atau fungsi peran sebagai supervisor, pengarah gitu ya, dan banyak sekali termasuk motivator dan sebagainya. Oleh karena itu, terwujudnya atau terbinanya guru profesional di sebuah sekolah atau dosen yang profesional di sebuah kampus itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau rektor kalau di kampus, kalau di sekolah kepala sekolah. Nah, ketika Anda misalnya turun ke lapangan, Anda turun ke SMP atau SMA,
dan Anda melihat guru-guru di situ tidak profesional, banyak guru yang komitmennya lemah, profesionalitasnya rendah, maka itu kan sudah ada pertentangan kontra antara das Solon dengan das Sein, gitu ya. Seharusnya guru itu secara teoritik itu harus profesional di dalam bekerja, ya, menjalankan tugasnya, tapi ini setelah Anda cek di lapangan tidak seperti itu. Maka pertanyaannya adalah bisa seperti ini, mengapa? Ya, jangan langsung mengapa guru di sekolah itu tidak profesional, yaitu bisa saja, tapi saya menyarankan mungkin alihkan sedikit menjadi seperti kita misalnya akan mengarahkan kepada kompetensi kepala sekolah. Mengapa kompetensi kepala sekolah di sekolah A tidak cukup mampu untuk membentuk atau mewujudkan atau membina guru-guru profesional? Nah, itu dia riset problemnya seperti itu. Ya. Jadi mengapa kepala sekolah atau mengapa kompetensi kepala sekolah yang dijalankan itu tidak cukup mampu untuk membina atau mewujudkan guru profesional sekolah itu? Jadi menggunakan kata mengapa, why gitu. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan kata-kata mengapa, pertama itu menunjukkan atau mencerminkan memang ada gap, kesenjangan antara das Solon dengan das Sein, antara yang seharusnya atau yang teoritik dengan realitasnya, seperti itu. Dan jangan menggunakan kalimat tanya bagaimana. Kalau kalimat tanya bagaimana itu pasti deskriptif. Bagaimana kompetensi kepala sekolah di SMA A misalnya, itu pasti deskriptif. Dan di situ pertanyaan itu mencerminkan tidak adanya gap antara das Solon dengan das Sein, tidak ada gap antara teoritik dengan realitas. Ya. Pertanyaan-pertanyaan how itu bagaimana itu sekali lagi akan mengarahkan peneliti atau mahasiswa kepada ya narasi-narasi atau deskripsi-deskripsi yang tidak analitis seperti itu. Jadi rekomendasi saya adalah gunakan kalimat tanya mengapa. Nah, oke. Setelah itu sudah ditemukan, sudah riset problemnya itu tadi, permasalahan utamanya itu. Jadi kalau Anda ditanya apa masalah dalam tesismu, apa masalah yang Anda kaji, itu tadi misalnya ya, mengapa guru-guru yang sudah tersertifikasi itu tidak cukup mampu menghadirkan kinerja atau performa yang profesional. Itu keren lagi tuh menurut saya. Harusnya guru kalau sudah tersertifikasi itu kan sudah guru profesional seperti itu, dan sudah memiliki atau sudah mendapatkan tunjangan profesi. Tapi dalam kenyataannya setelah Anda meneliti, observasi prariset, Anda menemukan banyak guru yang sudah tersertifikasi itu tidak menunjukkan profesionalitas yang bagus gitu. Itu layak untuk dijadikan riset problem. Gunakan kata atau kalimat tanya why. Mengapa guru-guru yang sudah tersertifikasi tidak cukup mampu menunjukkan kinerja atau performa yang profesional seperti itu. Itu riset problem. Jadi Anda kalau sudah menyampaikan seperti itu ketika Anda ditanya oleh dosen Anda, apa persoalan tesis Anda, dan Anda jawab seperti itu sudah jelas ada persoalan yang harus Anda teliti. Sebagai tambahan misalnya, ada peneliti menggunakan dua jenis pertanyaan berbeda. Peneliti yang pertama begini redaksinya, bagaimana orang pinggiran sungai mandi di sungai. Nah, tetapi peneliti yang kedua kalimatannya seperti ini, riset problemnya maksud saya, mengapa orang pinggir sungai mandi di sungai. Sense-nya jelas itu berbeda dan hasilnya pasti berbeda. Pertama, bagaimana orang pinggiran sungai mandi di sungai? Ya, sementara peneliti kedua kalimat tanyanya, mengapa orang pinggiran sungai mandi di sungai? Nah, jadi berbeda saudara-saudara. Kalau pertanyaan pertama sangat deskriptif, pasti mengarahkan mahasiswa itu untuk mendeskripsi saja. Ya udah, semua isi tesisnya yang ratusan halaman itu hanya deskriptif, nggak ada analitis. Tapi begitu peneliti yang kedua, mengapa orang pinggiran sungai mandi di sungai, itu luar biasa. Itu akan melibatkan
proses penelitian yang bisa sangat panjang ya, seperti itu. Nah itu dia. Nah baru kemudian permasalahan itu belum selesai, maka sekarang tugas Anda adalah membuat butir-butir atau poin-poin pertanyaan yang itu sering kita sebut sebagai rumusan masalah, buat 1, 2, atau 3 ya, untuk usahakan 3 pertanyaan yang dibuat ini, disusun ini, dapat nantinya menjawab permasalahan utama atau research problem. Nah itu kontrolnya seperti itu. Kalau nanti 3 pertanyaan penelitian itu tidak mengarah untuk menjawab research problem, maka itu di sini harus dirubah. Nah, pertanyaan penelitian itu sebelum Anda menulis terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai Anda menulis terlalu banyak, membahas 3 pertanyaan penelitian itu, tapi setelah nanti disimpulkan tidak menjawab research problem. Itu menjadi persoalan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti juga sekali lagi kesimpulannya itu akan membahas atau menjawab permasalahan utama. Nah, saudara-saudara, ketika Anda membahas nanti tentu saja itu tidak akan lepas dari ini, teori, tidak akan lepas dari teori. Jadi sekali lagi itu hal-hal ya tambahan yang bisa kita berikan. Mungkin ini cocoknya ke penelitian kualitatif ya, itu nanti kalau penelitian kuanti kita akan cari waktunya dan mungkin dengan pemateri yang berbeda. Ini sekali lagi memang tadi niatnya untuk menolong menguraikan kebuntuan beberapa mahasiswa yang menemui saya, baik itu anak S1 maupun S2 ya, terkait dengan kebuntuan untuk kita nih mau menulis apa, bagaimana saya harus memulai tulisan saya, bagaimana saya harus mulai meramu judul dan sebagainya. Tapi ketika Anda sudah menemukan hal seperti ini, research problem, maka boleh Anda di sini baru membuat judul Anda, boleh. Itu. Jadi ini sebetulnya aktivitas bisa dilakukan sebelum Anda menyusun proposal yang siap diajukan ke pembimbing Anda, seperti itu. Langkah-langkah awal ini bisa disebut sebagai langkah-langkah atau proses penelitian pada masa pra-riset, seperti itu. Mudah-mudahan kalau ini sudah kuat, matang, baru Anda bikin judul, saya rasa mulailah Anda membuat judul, kemudian latar belakang masalah, udah tinggal mengikuti mindset yang sudah terbentuk seperti ini ya. Nah nanti bagaimana cara membuat latar belakang masalah, bagaimana membuat rumusan masalah, bagaimana menyusun teori, insya Allah saya akan sampaikan pada sesi berikutnya. Saya rasa cukup ya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada diskusi silakan Ustaz. Ya sepertinya Ustaz ada diskusi ya. Ya. Terima kasih.